menjelaskan tentang UML komunikasi. UML adalah singkatan dari Unified Modeling Language, artinya bahasa umum untuk analisis bisnis, arsitek perangkat lunak, dan pengembangan yang digunakan untuk menggambarkan, menentukan, merancang, dan mendokumentasikan proses bisnis, struktur, dan perilaku sistem perangkat lunak yang ada atau yang baru. Diagram komunikasi adalah sejenis diagram interaksi UML yang menunjukkan interaksi objek dan atau bagian yang menggunakan pesan berurutan dalam pengaturan untuk bebas. Diagram komunikasi ini dapat dikonversikan atau diganti ke diagram urutan sederhana tanpa mekanisme penataan seperti penggunaan interaksi dan program gabungan, dan juga diasumsikan bahwa penyalinan tidak akan terjadi atau tidak relevan, yang misalnya urutan penerimaan berbeda dari urutan pengirim serangkaian pesan tertentu. Di UML komunikasi diagram ini terdapat frame, lifeline, dan message. Frame adalah diagram komunikasi dapat ditampilkan dalam bingkai persegi panjang dengan nama di kompartemen di sudut kiri atas. Tidak ada nama prompt yang panjang untuk tipe heading diagram komunikasi ini, meskipun interaksi nama bentuk panjang dapat digunakan. Juga tidak ada nama bentuk pendek khusus untuk diagram komunikasi, dan nama bentuk pendek ini dapat digunakan untuk interaksi secara umum. Nah, contohnya adalah interaksi yang ada di piring interaksi by item dengan nama yang cukup panjang, lalu yang nama pendeknya itu SD by item. Nah, SD ini memungkinkan atau membuat orang pusing karena bisa dibilang itu adalah singkatan. Selanjutnya adalah lifeline. Lifeline adalah spesialis elemen bernama yang mewakili peserta individu dalam interaksi, sementara bagian dan fitur struktural mungkin memiliki multiplicitas lebih besar dari satu. Lifeline ini hanya memiliki satu entitas yang berinteraksi. Nah, jika elemen yang terhubung ditunjuk adalah multinilitas yang memiliki multiplicitas lebih dari satu, maka lifeline dapat memiliki pemilih yang menentukan bagian tertentu mana yang diwakili oleh lifeline. Lifeline utama memiliki bentuk yang didasarkan pada classifier untuk bagian yang mewakili lifeline ini. Biasanya, lifeline utama adalah bentuk kotak putih berisi nama kertas, nama kelas, serta titik 2. Nah, seperti ini, user, data stock, dan AX. Nah, jika nama ini ada kata kunci sendiri, maka lifeline mewakili objek dari pengklasifikasi yang melampirkan interaksi yang memiliki lifeline tersebut. Selanjutnya adalah komunikasi. Nah, komunikasi ini adalah pesan dalam diagram komunikasi ditampilkan sebagai garis dengan ekspresi urutan dari panah di atas garis. Tanda panah menunjukkan arah komunikasi. Contohnya seperti sequence expression ini. Nah, yang itu contohnya instansi dari kelas A mengirim pesan remove ke instansi B jika S1 sama dengan S2. Nah, lalu contohnya itu dari A mengirim pesan draw ke instansi B, dan setelah itu B mengirim paint ke C. Nah, contoh ini adalah contoh diagram komunikasi UML. Contohnya itu toko buku online. Pelanggan web digambarkan aktor dalam dapat mencari, melihat, dan membeli buku, di mana komunikasi dimulai dengan find book. Yang satu itu pesan berulang yang dapat diulang beberapa kali tidak ditentukan. Lalu klien mencari inventaris buku, dan jika dia tertarik pada beberapa buku, dia dapat melihat deskripsi buku, lalu tertarik ke view buku. Jika klien memutuskan untuk membeli,
membeli buku tersebut, ia dapat menambahkan buku ke keranjang belanja. Shopping cart, lalu memutuskan untuk membeli add to cart. Checkout termasuk mendapatkan daftar buku dari keranjang belanja, membuat pesanan, dan memperbarui inventaris jika pesanan selesai. Nah, ini adalah contoh diagram komunikasi UML. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.